Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah Ananda, hari ini kita memasuki subtema ketiga, pembelajaran ke-6, halaman 146. Ayo membaca. Nah, Ananda baca dulu ya. Bacaan ini di buku temanya. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang, pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, Ananda, setelah Ananda membaca teks bacaan ini, Ananda diminta untuk menuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Jadi di sini Ananda bikin dulu tabelnya, di mana di tabel ini terdapat ada peran ayah, ibu, dan Benny. Ananda menjawab dan mengerjakan tugas ini sesuai dengan teks bacaan yang telah Ananda bacakan tadi. Contohnya seperti adapun peran ayah yaitu mencari nafkah. Jadi Ananda menulis dan menjawab di tabel ini ya. Kita lanjut ya Ananda. Hari ini kita juga akan belajar tentang materi garis bilangan. Di mana di sini telah terdapat contoh soal cerita. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Jadi Ananda, di sini telah terdapat 2 daun sirih dengan panjang yang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggunakan garis bilangan, di mana kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita buat garis untuk panjang daun sirih yang pertama, yaitu 7 cm. Dan kita mulai dari angka 0 ya Ananda, melangkah ke kanan sebanyak 7 kali. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini adalah panjang daun sirih yang pertama, 7 cm. Kemudian kita harus membuat lagi garis untuk panjang daun sirih yang kedua, yaitu 9 cm. Jadi di sini Ananda,
kita harus menghitung dimulai dari angka ke-7. Melangkah ke kanan sebanyak 9 kali. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini adalah panjang daun sirih yang kedua, 9 cm. Jadi, berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Kita harus melihat dari garis yang pertama yaitu angka 0 dan garis yang terakhir adalah angka 16. Jadi Ananda untuk panjang kedua daun sirih tersebut adalah 16 cm. Kemudian di sini Ananda diminta untuk mengerjakan tugas. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, di sini terdapat 5 soal cerita. Ananda harus menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan garis bilangan sesuai dengan contoh yang telah Bapak berikan tadi. Ayo membaca. Perawatan tanaman mangga. Di sini Ananda juga harus membaca di buku pelajarannya ya, supaya Ananda lebih lancar lagi dalam membacanya. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, setelah Ananda membaca teks bacaan ini, Ananda diminta untuk melengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Jadi, Ananda menjawab teka-teki silang ini sesuai dengan teks bacaan. Di sini kita lihat dulu ada soal mendatar dan soal menurun. Untuk soal mendatar kita lihat nomor 1. Di sini Bapak akan memberikan contoh ya, Ananda. Kita lihat soal nomor 1. Warna mangga yang masih muda. Nah, pada bacaan kan warna mangga yang masih muda adalah warna hijau. Jadi di sini kita bikin jawabannya di soal nomor 1 mendatar ya, sesuai kotak ini ya Ananda. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak mendatar untuk pertanyaan nomor 1.
Jadi jawaban nomor 1 ialah warna hijau. Kita buat Ananda. Ya. Setelah itu Ananda, kita lihat lagi nomor soal kedua menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nah, di sini kita telah dapati ada huruf A. Ya, Ananda, berarti pupuk yang digunakan untuk pohon mangga sesuai dengan bacaan tadi adalah anorganik. Coba kita tulis jawabannya. Apakah sesuai dengan kotak ini? Ya, rupanya sesuai Ananda. Jadi, untuk pupuk yang digunakan pohon mangga ialah anorganik. Setelah itu Ananda, kita lihat lagi pertanyaan 4 mendaftar. Di sini di kotak yang kedua telah terdapat huruf O. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Hewan yang memakan buah mangga di pohon. Terus ada kata kuncinya huruf O di sini. Nah, kalau sesuai dengan bacaan tadi, hewan yang makan buah mangga di pohon adalah codot. Ya, ternyata jawabannya adalah codot. Nah, Ananda, untuk pertanyaan selanjutnya, Ananda juga menyelesaikannya dengan cara seperti yang telah Bapak berikan contoh. Ya, Ananda, di sini ada 3 mendatar, 5 menurun, 8 mendatar. Ananda silakan untuk melengkapi teka-teki silang ini ya. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan mengerjakan tugas. Untuk pengiriman tugasnya masih seperti biasa dikirim melalui link yang telah Bapak berikan. Salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda.